jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Kita sering baca doa ini, tapi kita nggak pernah bertanya, siapa Pak Ustaz? Orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yang kita selalu minta agar kita berada di jalan mereka. Nah, sebenarnya ayat ini jemaah sekalian dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Siapa orang yang dapat nikmat itu? Allah katakan, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka kelak ma'allazina an'amallahu alaihim. Yang taat kepada Allah dan Rasul itu kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Diperinci oleh Allah nikmatnya orang-orang itu. Pertama, minan nabiyyin, para nabi. Ini orang yang dapat nikmat. Was-siddiqin, orang-orang siddiqin, orang-orang yang punya kejujuran, siddiq, kejujuran dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian wasyuhada, orang yang mati syahid. Ini orang yang dapat nikmat. Orang yang mati syahid itu orang yang dapat nikmat. Bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid itu dari saking nikmatnya mati syahid itu, ya, orang itu yang ada di surga, kalau sudah masuk surga, nggak ada yang pingin keluar lagi. Ya, la yabghuna anha hiwala, kata Allah. Mereka nggak mau keluar dari surga lagi, kecuali orang yang mati syahid. Inginnya apa? Dia kembali lagi ke dunia, dia berjuang di jalan Allah, mati syahid lagi. Terus pingin begitu, dari saking nikmatnya mati syahid. Nah, kemudian berikutnya siapa orang yang dapat nikmat itu? Was-sholihin. Kan ini sering kita baca. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Orang-orang saleh. Ini orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, orang yang duitnya berlipat-lipat, rumahnya tingkat, di rumahnya punya banyak sertifikat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, apa itu bukan nikmat? Nikmat jemaah sekalian. Nikmat itu memang. Tapi belum tentu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu akan membawa ketenangan dan kesenangan. Orang duitnya banyak, pasti senang? Enggak juga. Ada yang kagak bisa tidur, ya. Kebanyakan duitnya jemaah sekalian, ya. Wah, Haji Bukhari kalau dikasih duit 100 miliar, mau tidur pakai obat tidur kali jemaah sekalian. Habis mau diapain duit sebanyak ini? Oh ya. Jadi belum tentu, ya. Orang punya duit banyak, jemaah sekalian, ya. Orang punya duit banyak, dia bisa bermewah-mewah, tapi belum tentu dia bahagia. Dia bisa beli kasur yang empuk, tapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Dia bisa beli obat, tapi belum tentu dia sehat. Dia bisa beli ijazah, tapi belum tentu dia bisa cakap. Memang, ya. Baik jemaah sekalian. Tapi apa yang Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salih, ini benar-benar kenikmatan. Benar-benar kenikmatan. Itulah kenapa jemaah sekalian kita ingin menjadi bahagia dari mereka. Pengen jadi nabi, kok Ustaz? Nggak bisa kita. Ya kan, minan nabiyyin nggak bisa. Mau daftar, bikin daftaran gitu, nggak bisa jemaah sekalian. Udah tutup, ya, udah nggak ada. Mau jadi nabi, ya. Kemudian minan nabiyyin was-siddiqin. Wah, ini orang-orang Abu Bakar As-Siddiq ini level-level the first class ini jemaah sekalian. Susah. Wasyuhada, orang mati syahid. Orang lihat ketapel aja gemeter hati jemaah sekalian. Ya. Megang apa namanya? Megang pistol-pistolan itu, ya. Saya pernah nyoba itu main apa itu jemaah sekalian, ya, yang pakai paintball. Ya Allah,
Ya, saya nyoba, ternyata mati duluan dia masih. Ya, saya baru tahu. Ya, susah banget ternyata. Ya, yang paling memungkinkan, yang pintunya ya banyak terbuka, wasaleh, orang-orang saleh. Ya, nah makanya diharapkan kalau kita mengkaji kitab karya Al-Imam An-Nawawi ini yang disebut dengan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, ya siapa tahu jangan sekalian, ya. Nanti kan malaikat ngelirik-ngelirik, siapa itu yang ikut-ikut pengajian? Katanya, pengajian apa itu kan malaikat di antara mereka. Ya, itu kita Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Kayaknya mereka ingin jadi orang saleh ya. Di antara mereka yang jemaah sekalian, kayaknya benar gitu. Tapi kalau yang ngantuk-ngantuk gimana? Ya tetap aja dibimbing juga, gitu kan? Iya, pingin juga, gitu kan? Ya sudah, nggak apa-apa lah. Dibang di luar dia, ya. Lah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita bisa mengambil satu bab, ya, maksimal nanti bisa 2 pertemuan, ya maksimalnya kalau bisa satu saja. Dan kita berharap mudah-mudahan ada perbaikan lah jemaah sekalian, ya. Ini merupakan bahagian daripada proses kita menjadi orang yang saleh, gitu, ya. Karena gini, niatkan di dalam diri kita bahwa kita sekarang ingin berproses menjadi lebih baik. Niatkan ini. Karena orang yang sudah niat masuk dalam proses itu, walaupun nanti tidak sampai pada finish, dia akan dihitung sama dengan sampai. Ya, jangan sampai nggak masuk dalam proses. Jangan sampai tidak masuk dalam proses. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan gini, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya. Baik, membersihkan diri. Kalau orang membersihkan diri, saya ingin nanya, ya, Pak Saifuddin kemana? Dia lagi sibuk. Kenapa? Dia bersih-bersih di rumahnya. Berarti rumahnya bersih apa kotor? Kotor, gitu kan? Karena dia bersih, makanya dia perlu dibersihkan. Lah, kalau Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang tazakka, berusaha untuk membersihkan dirinya. Dirinya kotor atau bersih? Hah? Kotor, makanya dia berusaha untuk membersihkan. Tapi walaupun proses yang dilakukan itu tazakka, berusaha untuk membersihkan, di awal sudah Allah katakan qad aflah, sungguh dia beruntung. Anggap aja jemaah sekalian, Allah tidak berikan kita umur yang panjang, kita keburu mati. Tetap jemaah sekalian, nilainya tetap bagus. Allah akan anggap itu sampai pada finish. Allah akan gak anggap menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya jemaah sekalian, nanti akan ada juga di sini. Orang yang membunuh 99 orang itu yang mau bertaubat, 99 orang dibunuh, kemudian dia mau cari konsultan taubatnya masih. Cuman nggak benar nih konsultannya, ya. Dia bukan orang yang alim, tapi dia orang yang ahli ibadah. Lah nggak ketemu, nggak nyambung. Ini ahli maksiat bunuh, yang ini ahli ibadah, nggak nyambung. Tanya, Pak, saya ini sudah bunuh 99 orang. Saya mau tobat. Ada nggak pintu buat saya untuk bertobat? Berapa? 99? Nggak ada. Langsung ditusuk dia Mas sekalian. Genaplah 100 sudah. Nah, ini kalau sudah orang tak berilmu tapi berfatwa, membahayakan dirinya sendiri sebelum membahayakan orang lain. Matilah dia. Tapi dia pingin masih jamaah sekalian untuk bertaubat. Akhirnya apa? Cari konsultan lagi. Cuman yang ini benar, ya. Mungkin sudah
nyari googling, cari yang mantap sudah ya. Googling nemu dapat ya. Akhirnya dapat konsultan yang benar-benar alim, berilmu. Tanya, saya sudah bunuh 100 orang, tapi sekarang saya ingin bertobat. Ada nggak kesempatan saya bertobat? Dia bilang, ya. Siapa yang menutup pintu kesempatan untuk orang bisa bertobat? Nggak ada. Masih bisa. Bisa, coba lihat. Kalau orang alim 99 nggak bisa, yang ini 100 ya bisa, ya. Jangan sekalian jadi orang yang ahli, ya. Jadi orang yang ahli. Jadi nanti kalau ada yang konsultan, gini bisa, pokoknya bisa ya. Ya. Ini ada pelanggan nanya, kalau yang begini bisa pokoknya ini Telkom canggih bisa semuanya. Ya, apa ya bisa pokoknya, ya. Asal ini tidak merugikan, gitu ya. Akhirnya kasih arahan sama orang yang alim itu. Gimana arahannya? Daerah kamu yang kamu tinggal itu bukan daerah bagus, maka tinggalkan saja. Gak cocok untuk kamu tinggal di situ karena nanti kamu akan terus terpengaruh. Kamu pindah ke daerah lain. Ke daerah sana itu banyak orang-orang soleh. Kamu hidup bersama mereka, beribadah kepada Allah bersama mereka. Oke, berangkat. Di pertengahan jalan, pas pertengahan, ya, 5 menit, nggak lewat, jadi nggak lebih nggak kurang, pas mati. Di pertengahan tuh pas mati. Lah, ketika mati, orang tuh kalau mati ya maksudnya ya, kalau dia orang soleh, yang datang itu malaikat maut, tampilannya indah, diikuti dengan malaikat rahmat. Nanti akan mengiring rohnya. Kalau orang itu tidak soleh, yang datang malaikat maut tampilannya mengerikan, diikuti oleh malaikat azab. Lah, untuk urusan orang ini semuanya datang, dua rombongan. Ya, malaikat rahmat datang, malaikat azab juga datang. Kata malaikat rahmat, ini jatah kami. Ya, kan dia sudah menghadapkan wajahnya, hatinya kepada Allah, dia ingin bertaubat. Kata malaikat azab, ingat, dia kan belum ngapa-ngapain. Ingat 99 tambah 1. 100 sudah melayang katanya. Ya. Akhirnya karena sama-sama punya argumen, mereka nggak bisa memutuskan. Kata Nabi SAW, Allah utus satu malaikat dalam bentuk manusia untuk menyelesaikan. Kata malaikat yang satu yang diutus, ukur dia lebih dekat kemana? Kalau dia lebih dekat ke daerah yang bagus, dia masuk orang baik. Kalau dia masih lebih dekat ke daerah yang jelek, dia masuk orang jelek. Maksudnya diukur, ya. Subhanallah, ketika diukur dia lebih dekat ke daerah yang baik itu. Tapi bedanya cuma sejengkal. Dan riwayat kita ada yang mengatakan yang condong ke daerah yang baik itu dadanya masuk cuma sekali. Dadanya masuk, maka dianggap. Ya, Allah, saya nggak tahu kan kalau lari itu kan yang dihitung bukan kakinya dia, ya dihitung kan dadanya. Makanya kalau pelari itu pinginnya miring begitu, lari supaya dadanya masuk duluan. Nah, intinya jemaah sekalian, akhirnya apa kata Nabi SAW? Semuanya diampuni dosanya. Allah ampuni dosanya karena dianggap. Tapi yang menarik, kenapa kok dia lebih dekat ke daerah yang lain? Padahal Nabi awalnya kasih informasi pas di pertengahan dia matinya. Ternyata begini, ini kalau orang sudah masuk dalam proses, Allah ikut campur tangan jemaah sekalian. Allah intervensi. Jadi ketika Allah perintahkan kepada malaikat yang menyamar jadi manusia itu, silakan ukur. Di situ Allah Subhanahu wa taala lakukan intervensi. Apa? Allah katakan kepada daerah yang baik, iqtaribi, mendekatlah engkau. Kepada daerah yang jelek, ibta'idi, menjauhlah engkau. Ya, kalau Allah yang nyuruh, geser cuma sekali. Ya?
sudah masuk dalam sebuah proses itu, walaupun tidak sampai pada finish, Allah Subhanahu wa taala anggap dia merupakan bahagian dari, kalau dia berproses menuju kebaikan, Allah akan anggap dia bahagian dari orang-orang yang baik. Ya. Ini kitabnya tebal ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi proses kita semuanya ya. Dari awal. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah di dalam mengikuti proses ini ya. Istiqomah, karena nanti akan ada di perjalanan hal-hal yang akan menjadikan kita keluar dari proses itu. Cepat naik lagi lokomotifnya, naik lagi kereta ya, proses itu naik lagi ya. Jadi bukan berarti tidak ada kemungkinan seorang mukmin yang berusaha untuk menjadi baik, untuk menjadi saleh, bahwa dia tidak keluar jalur. Enggak, bisa saja. Karena ada waktu-waktu di mana dia akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, orang itu bisa terpengaruh, yang pertama yang saya sebutkan, orang itu bisa terpengaruh dengan lingkungan. Siapa yang menjadi teman dia? Itu akan berpengaruh pada proses. Orang bisa keluar dari proses. Kalau dia berteman dengan orang yang sama sekali tidak tertarik untuk berproses menjadi orang baik, bisa saja nanti dia terpengaruh, akhirnya keluar juga dia, gitu. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya, kesadaran beragamanya tergantung kepada siapa yang jadi teman dekatnya. Kalau kita kenal sama orang, semua orang bagus. Harus kita kenal sama semua orang. Sama preman boleh nggak? Boleh, bagus. Kenal sama preman. Tujuannya begitu. Biar kita nggak lihat. Preman itu kalau kenal nggak enak juga zaman sekalian. Ya, dia preman biasanya yang diincar nggak kenal. Baik-baik, kenal, apa? Tapi itu bukan jadi teman dekat kita. Nggak boleh jadi teman dekat. Karena teman dekat itu akan mempengaruhi, ngasih efeknya. Ya, tergantung, kalau dia baik, efeknya baik. Kalau buruk, ya buruk. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah efeknya. Kalau saya nanya, efek teman baik sama teman buruk, cepatnya itu. Jadi kalau COVID-19 itu menularnya cepat yang mana? Ya. Yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Yang buruk jemaah sekalian. Dulu saya sering main sama Pak Saifuddin, dia main bulu tangkis, ya. Bulu berapa tahun dulu, ya? Di gor. Bulu lama sudah. Di sini juga pernah dulu main jemaah sekalian. Cuman saya sering bilang sama teman main, karena saya nggak pintar bermain. Cuman saya bisa bermain, tapi nggak pintar. Kalau bisa ya bisa lah. Cuma nepok doang. Itu maksudnya bisa. Cuman saya bilang, mainnya kan biasanya double tuh. Biasanya kalau teman main saya itu cakep mainnya, saya jelek, kan kita sudah bilang teman jelek itu pengaruhnya lebih cepat. Ya, lebih cepat pengaruhnya. Makanya saya bilang, saya ingin jadi main dengan orang yang siap kalah dia. Yang siap kalah. Soalnya kalau menang pasti siap semuanya, ya. Yang siap kalah. Karena pengaruhnya teman jelek itu lebih cepat daripada teman yang baik. Maka itu yang pertama yang akan mempengaruhi kita. Kita masih tetap dalam proses atau tidak? Lingkungan mempengaruhi. Kemudian apa lagi jemaah sekalian? Syaitan. Ada syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berkolaborasi lagi dengan apa? Hawa nafsu. Yang Allah katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu dan sangat memerintahkan seseorang untuk melakukan keburukan. Ammaratun bisu. Tiga hal ini jemaah sekalian, ini akan mempengaruhi apakah kita bisa tetap
pada proses ini atau tidak. Ya. Maka jangan lupa untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Syaitan dari kelompok jin dan syaitan dari kelompok manusia. Ada sama-sama pengaruhnya jelek. Ya. Kemudian selain berdoa agar dilindungi dari syaitan dan berusaha untuk mencari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini ya Mas Gan, ba'da